Halo Bedekers. Insiden penembakan Brigadir J oleh Baradae masih terus bergulir. Berbagai fakta dan spekulasi mencuat ke permukaan. Tak hanya membawa nama mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, kasus ini juga menyeret Putri Chandrawati dan AKP Rita Yuliana. Lantas apa keterlibatan ketiganya? Mari kita bongkar. Nama Putri Chandrawati mulai dikenal dan menjadi viral setelah aksi baku tembak antar kedua anggota kepolisian yang menyeret dirinya. Ia mengaku mendapat pelecehan seksual oleh Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J yang berujung tewas di tangan Baradae. Putri Chandrawati merupakan putri dari seorang perwira TNI Bintang 1 dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal atau Brigjen. Sejak kecil dirinya telah terbiasa berpindah-pindah kota mengikuti sang ayah. Dan kini mengikuti sang suami bertugas. Putri dan Ferdi Sambo telah saling mengenal sejak masa sekolah. Keduanya menempuh pendidikan di sekolah yang sama, yakni SMP Negeri 6 Makassar. Mereka lulus dari sekolah ini tahun 1988. Namun mereka harus melanjutkan di sekolah yang berbeda. Ferdi Sambo memulai perjalanannya dalam dunia kepolisian, sedangkan Putri Chandrawati mulai mempelajari ilmu kedokteran gigi. Dalam pernikahannya dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama dan keduanya berjenis kelamin perempuan, sedangkan anak bungsunya berjenis kelamin laki-laki. Putri Chandrawati atau Putri Ferdi Sambo memiliki gelar sebagai dokter gigi. Tetapi dirinya memilih untuk tidak menekuni profesi sebagai dokter gigi setelah menikah karena menemani sang suami. Putri Sambo juga dikenal sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Dirinya pernah mengirim surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes karena ingin mendirikan TK Kemala Bayangkari di Desa Kalierang, Bumi Ayu, Brebes. Selain dikenal loyal kepada suami dan memiliki kepedulian tinggi dalam dunia pendidikan, Putri Ferdi Sambo juga terkenal akan parasnya yang menawan. Beberapa potret yang menampilkan kecantikan Putri Chandrawati beredar di dunia maya bersama dengan berbagai pemberitaan yang menyangkut dirinya bersama sang suami. Insiden paling tembak yang terjadi di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdi Sambo masih bergulir dan menyeret beberapa nama. Salah satunya adalah AKP Rita Yuliana. AKP Rita Yuliana lahir di Selong, Lombok Timur, 1 Juli 1992. Ia merupakan alumni dari Akademi Kepolisian tahun 2013. Usai menempuh pendidikan kepolisian dan strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK PTIK, ia ditugaskan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rita bertugas di bagian sentra pelayanan kepolisian di Gunung Kidul. Lalu 5 tahun setelah lulus dari Akpol yakni 2018, ia mendapatkan beasiswa International Law Enforcement Liaison Officer Program di Beijing Foreign Study University, kota Beijing, China. Saat itu AKP Rita Yuliana menjadi satu-satunya perwakilan Polri yang mendapatkan beasiswa ini. Program beasiswa yang diikuti oleh 33 negara dari Asia dan Afrika merupakan kelas spesialis bahasa Mandarin. Selama mengikuti program ini, Rita berhasil menorehkan prestasi di mana ia berhasil mendapatkan Hanyu Shuiping, Koshi, atau HSK. HSK adalah ujian standarisasi kemahiran berbahasa Mandarin bagi penutur asing yang ditargetkan hanya sampai level 3. Tetapi AKP Rita Yuliana mampu mendapatkan HSK level 4. Selama berkarir di Kepolisian Republik Indonesia, AKP Rita Yuliana pernah menduduki berbagai jabatan. Ia pernah menjabat di Subdit 4 Distreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Waktu itu AKP Rita Yuliana berhasil mengungkap kasus striptis Metso di kawasan pariwisata Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Barat pada tahun 2019. Selanjutnya ia diangkat sebagai Kasat Lantas Polres di Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat. Lalu pada 24 Desember 2021, AKP Rita Yuliana dimutasi ke Polda Metro Jaya. Dirinya diangkat menjadi Panit Subdit 1 di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Polon cantik ini juga banyak menangani kasus perempuan, anak, dan remaja
Ia berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Timur Tengah. Ketika bencana longsor terjadi di Senggigi, Lombok Barat, AKP Rita Yuliana bersama anak buahnya mengamankan lokasi agar para pengguna jalan dapat tetap waspada terhadap longsor. Lalu saat di tengah maraknya kasus COVID, ia berinisiatif membuat gerai vaksin COVID-19 di pelayanan Satpas Polres Lombok Timur. Inovasi ini membawa inspirasi bagi Kepolisian Republik Indonesia dan membuat Rita mendapatkan penghargaan dari Kapolda NTB. Tak hanya terkenal sebagai anggota kepolisian yang berdedikasi tinggi dan memiliki prestasi, AKP Rita Yuliana juga dikenal karena parah cantiknya. Polisi wanita pemilik akun media sosial Instagram @rita_yuliana ini kerap tampil dengan gaya busana yang menarik, baik ketika bertugas maupun tidak sedang bertugas. Kasus penembakan Brigadir J yang dilakukan oleh Baradae di rumah mantan Kadif Propam masih menyimpan banyak tanda tanya. Salah satunya adalah hubungan khusus yang mungkin terjalin antara Brigadir J dan Putri Chandrawati. Dilansir dari tribunmanado.co.id, Kapolres Jakarta Selatan Budi Hardi Susianto menjelaskan perihal isu perselingkuhan yang terjadi antara keduanya. Pihak kepolisian tidak dapat mengungkap kebenaran di balik isu ini kepada publik. Lebih lanjut disampaikan oleh Budi, isu mengenai adanya hubungan asmara yang terjalin antara Brigadir J dengan Putri Ferdisambo tetap akan dimasukkan ke dalam materi penyidikan. Setelah kasus ini menjadi sorotan publik, pihak kepolisian diminta untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan pada kasus pelecehan. Karena alasan sesungguhnya di balik aksi baku tembak kedua anggota kepolisian ini masih menjadi misteri. Isu selanjutnya muncul mengikuti kasus meninggalnya Brigadir J. Adalah dugaan perselingkuhan yang terjadi di antara Ferdisambo dan poluan cantik AKP Rita Yuliana. Rita disebut-sebut mengajukan berkas pengunduran diri dari Polri. Bertepatan dengan hari penembakan Brigadir J, publik berasumsi bahwa ini bukan hal yang kebetulan. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebutkan bahwa Rita Yuliana juga harus dimintai keterangan terkait kasus penembakan di rumah Ferdisambo. Bagaimana menurut kamu, Bedegers? Apakah dua isu perselingkuhan ini benar? Terlepas dari berbagai isu yang terus bermunculan, kasus tewasnya Brigadir J masih terus digali. Penyidik melakukan prarekonstruksi pada Jumat malam, 22 Juli 2022. Prarekonstruksi ini digelar secara tertutup di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Selain polisi yang mengenakan seragam dinas, terdapat pula sejumlah polisi berpakaian preman yang mengikuti jalannya prarekonstruksi yang turut menghadirkan sosok Baradae. Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.